Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang di mana sih sebenarnya hero yang lain, Avengers, selama event Eternals kemunculan kelahiran Emergence dari Celestial Tiamut. Banyak banget pertanyaan tentang hal ini ya guys ya. Mungkin aku akan menjelaskan dari sepengetahuan aku aja, karena banyak banget teori-teori yang bertebaran di luar sana. Tapi di sini kita akan mempersingkat dan mempersimpel aja ya, menurut opini pribadi aku. Let's check it out. Kemana sih Avengers selama event Eternals? Jadi informasi awal yang sudah umum ya, jelas kita ketahui bahwa Avengers itu sudah bubar seiring dengan kematian dari Iron Man dan Captain America. Bangunannya Mansion atau Stark Tower itu sudah dijual oleh perusahaan Stark, dan itu sudah dimention di film series Hawkeye. Tapi pernah nggak sih kita berpikir kemana si Shang-Chi, Spider-Man, Falcon, Winter Soldier, pasukan Wakanda, Doctor Strange, mungkin juga si Wanda Scarlet Witch, Captain Marvel, Hulk, kemana yang lain? Mereka kok hilang gitu ya selama masa kelahiran Emergent Celestial Tiamut yang bisa menghancurkan planet bumi. Bahkan di film Eternal sendiri itu nggak ada scene apapun yang nampilin ya tentang karakter MCU atau hero Avengers gitu, yang dimana mungkin bisa mengingatkan kembali kita bahwa Avengers ini ada loh di universe ini. Ini tuh benar-benar nggak ada. Seperti film Eternals ini tuh berdiri sendiri, kayak ini nih sebenarnya film terjadi di universe mana sih, di universe ini kan gitu. Jadi kayak bukan film MCU pada umumnya lah ketika nonton Eternals. Cuman sekali aja sih si Ajak ngomong bahwa Snap Thanos itu ngedelay Emergence. Dah gitu doang. Makanya kita pas nonton di bioskop itu lupa kalau film Eternals ini bagian dari MCU. Oke, sebelum kita ngelebar kemana-mana, teori-teori dan banyak pertanyaan di mana mereka semua selama Eternals Emergent Celestial Tiamut, kita bahas dulu ya timeline atau waktu terjadinya semua film MCU, series MCU yang sudah rilis selama tahun 2020 sampai sekarang dan selama fase 4 ini. Jadi semua film after Endgame. Disclaimer dan peringatan di awal ya guys, masalah timeline ini sebenarnya itu nggak ada official banget diumumin, diruntutin oleh dari Marvel Studios. Jadi kebanyakan YouTuber, website itu juga memberikan informasi yang berbeda-beda, sedikit beda-beda lah gitu, terkait timeline atau waktu latar sesungguhnya dari setiap series dan movie yang terjadi di Marvel Cinematic Universe. Jadi mungkin kalian bisa fleksibel ya terkait hal ini, dan mungkin kalau kalian punya informasi sendiri dan punya pendapat sendiri tentang latar waktu dan timelinenya, jangan lupa untuk komen di kolom komentar, oke? Yang pertama, Avengers Endgame. Jadi terjadinya atau latar waktunya ini di bulan Oktober tahun 2023. Kemudian kita mendapatkan film Spider-Man Far From Home yang terjadi 8 bulan sesudah Endgame. Jadi di antara bulan Juni-Juli 2024 latar waktunya. Kemudian ditutuplah fase 3 dari MCU. Kemudian fase 4 dibuka dengan series WandaVision, yang dimana latar waktunya itu 9 hari atau beberapa minggu setelah Endgame. Jadi deket banget latar waktunya, yaitu di November tahun 2023. Dibuktikan dengan Monica Rambeau yang terbangun dari snapnya, kemudian dia masuk kerja ke SWORD tertulis 3 weeks later atau 3 minggu sesudahnya. Walaupun memang si Wanda itu sudah nyegel orang-orang di Westview itu sebelumnya ya. Berikutnya ada series The Falcon and the Winter Soldier yang terjadi 6 bulan sesudah Endgame atau April 2024. Dibuktikan dengan produser dan writer dari series Falcon itu berkata di sebuah interview bahwa seriesnya ini take a place setelah 6 bulan dari Endgame. Kemudian dilanjutkan oleh series Loki yang dimana timelinenya itu setelah Battle of New York, jadi tahun 2012. Jadi dia jumping timeline karena ditangkap oleh TVA ya, sehingga timelinenya ini kacau dan ya berbeda-beda. Jadi nggak akan masuk dalam penjelasan video kita pada saat ini ya. Itu nanti ribet banget guys. Next, kemudian kita dapat movie Black Widow yang sebenarnya ini adalah prequel yang terjadi setelah Avengers Civil War dan sebelum Infinity War. Jadi memang ini film Black Widow tidak masuk dalam penjelasan kita hari ini. Untuk series What If itu juga tidak masuk dalam penjelasannya karena itu multiverse dan timelinenya sudah berbeda banget. Berikutnya movie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang dimana movie ini take a place itu sama selama event The Falcon and the Winter Soldiers. Jadi di bulan April-Mei tahun 2024. Itu dibuktikan dengan poster yang sama mengenai rehabilitasi after blip
yang sama ada di series Falcon. Dan juga di film, neneknya Katie itu berkata kita sudah mau dekat dengan festival hari kematian di budaya orang Cina. Jadi itu festival biasanya diadakan di bulan April, Mei, Juni gitulah ya. Jadinya memang set waktunya sama dengan Falcon and the Winter Soldier. Berikutnya Eternals timeline. Nah ini kejadiannya sama selama film Spider-Man Far From Home. Jadi di bulan Juni-Juli tahun 2024. Ini dibuktikan dalam wawancara di The Empire Magazine. Produser Eternals Marvel Studios, Nate Moore, berkata bahwa set waktu Eternals itu bersamaan dengan Spider-Man Far From Home. Jadi sudah dikonfirmasi langsung ya sama produser filmnya. Jadi ini valid banget. Setelah film Eternals, kita pun dapat ya series baru di Disney Plus, yaitu Hawkeye, di mana terjadi katanya itu Desember 2024 menuju tahun baru 2025. Dibuktikan dengan scene-scene yang ada di episode 1 dan episode 2 Hawkeye, itu banyak tulisan Happy New Year, selamat tahun baru 2025. Jadi sudah terkonfirmasi ya guys. Berikutnya kita nanti akan dapat film terbaru ya di bioskop, Spider-Man No Way Home, yang dimana timeline atau set waktunya itu deket banget sama Spider-Man Far From Home. Jadi kayak Juni, Juli, Agustus 2024. Terus jumping ke timeline atau set waktunya Hawkeye di November, September, Desember 2024. Pokoknya waktu musim salju menuju tahun baru 2025. Jadi lumayan deket dan sama ya guys. Nah itu dia guys untuk set timeline semua movie yang udah keluar di fase 4 ini. Yang jadi pertanyaannya setelah kita tahu di mana mereka ini sebenarnya berada di tahun-tahun dan bulan-bulan tertentu, kok bisa sih mereka itu tidak mengetahui tentang emergent Celestial Tiamut, Eternals, dan juga jasadnya Celestial Tiamut yang keluar dari lautan yang sudah berubah jadi keramik yang segede gaban itu. Kok ya di film Eternals mereka tuh tidak mention atau minimal ditunjukin gitu ya scene bahwa mereka ini ada. Karena berdasarkan timeline tadi kan sudah ada Shang-Chi, Monica Rambeau, The Falcon and the Winter Soldier, dan juga ada Captain America yang baru juga gitu kan, si Sam Wilson, ada Scarlet Witch juga gitu. Kemana mereka? Mungkin alasan yang paling masuk akal itu si pembuat film mau fokus sama Eternals doang, tapi kan jadinya ada plot hole aja gitu kan guys. Masa ancaman dengan level planet kayak gini mau menghancurkan bumi seperti ini tidak memunculkan Doctor Strange atau yang lainnya atau hero lain? Ini kan planet bumi mau hancur gitu loh. Mungkin gak ada yang bantu Eternals dan even emergent Celestial Tiamut itu karena Doctor Strange kan sudah berkelana ke masa depan dan melihat 14 juta kemungkinan hanya satu mereka menang. Dan Doctor Strange itu sudah melihat juga bahwa Eternals akan merubah pikiran mereka dan menyelamatkan planet bumi, menghentikan emergence. Jadi dia nggak ikut campur aja gitu ya. Kalau Avengers lainnya, Thor itu mungkin di luar planet bumi, Captain Marvel itu mungkin sedang menjelajah galaksi ya, Scarlet Witch, si Wanda itu mungkin lagi di dunia lain atau realitas lain, dia mungkin mencari anak-anaknya ya. Kayak di film WandaVision, pasukan Wakanda juga mungkin ngiranya itu cuman gempa bumi di dalam laut biasa, kayak kata Okoye dulu. Ant-Man and the Wasp itu mungkin masih berada di Quantum Realm, kita juga masih belum tahu ya, masih nggak jelas. Sedangkan Shang-Chi, Katie, Wong, mungkin mereka ada di planet bumi tapi tidak bisa ngerespon secepat itu tentang emergence ini. Dan organisasi seperti SWORD, Monica Rambeau, Captain America, dan Bucky juga teman-temannya mungkin nggak sempat dapat informasi tentang kemunculan Celestial Tiamut, nggak bisa respon cepat. Secara ini tempatnya cuman Eternals ajak yang tahu titik lokasinya dan Arishem. Bahkan Makari itu mencari titik lokasi Celestial Tiamut menggunakan teknologinya Pastos, menggunakan kekuatan speedsternya yang cepat ya. Jadi memang sebelum datang bantuan, Eternals itu sudah selesai menidurkan Tiamut dan merubahnya menjadi keramik, delay the emergence. Dan di akhir cerita Eternals baru deh ada live report di TV tentang adanya kemunculan sebuah patung keramik besar ya dari dalam lautan, yaitulah Celestial Tiamut. Bayangkan guys, patung segede gaban gitu, orang-orang baru pada sadar itu 2 minggu setelahnya. Pantas aja hero-hero yang lain itu nggak sadar kalau ada emergent Celestial Tiamut. Mungkin ini sih alasan yang paling masuk akal untuk saat ini kenapa Avengers dan hero-hero lain itu tidak membantu Eternals during the emergence of the Celestial Tiamut. Nggak tahu nanti kedepannya apakah akan ada update informasi lagi ya guys. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to do me on the next content of my video. Thank you guys sudah nonton video aku. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.